Tak satu pun orang bisa menjamin dirinya selama di sana ajal memanggilnya. Pertama, marilah kita mengucapkan puji Setitik kesalahan semua akan diperhitungkan. Semisal bumi dosa telah kita kerjakan. Setiap mata, hati, tangan, kaki akan jadi saksi. Tiada dusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, amma ba'du. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita bisa berkumpul di rumah duka dalam rangka kita melaksanakan acara takziah. Mudah-mudahan kedatangan kita bersama ini menjadi amal jariah bagi kita bersama di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati pengurus konsi Majelis Konsi Masjid Jamiatul Ibadah Watas Perak Karakah dan sekitarnya. Yang sama kita hormati tokoh masyarakat, tokoh agama. Yang sama kita hormati keluarga yang dalam berduka. Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya dengan berpulangnya ke rahmatullah salah seorang orang tua keluarga dari rumah ini menghadap kepada Allah untuk selama-lamanya, tidak akan kembali lagi. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah di surganya Allah nantinya. Bapak Ibu jamaah kongsi rahimakumullah. Alhamdulillah, dari awal kita sudah sama-sama tadi membaca kalam Allah, ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca, yang kita lafazkan dari mulut kita, semoga Allah membalas dengan kelipatan nilai pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena satu huruf yang kita baca bikulli harfin falahu hasanah, satu kebaikan yang kita dapat. Nah, syukur-syukur kalau wa'lai masih dalam keadaan berwuduk tadi, itu 10 kelipatannya. Makanya penting juga menjaga wuduk itu. Jadi kemana-mana kita berwuduk. Kalau tahu doa, wuduk lagi. Nah, gitu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kajian kita pada malam ini berlandaskan kepada hadis Rasul an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah ridha Allah kepada beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hakul muslim alal muslim sittun, hak kewajiban sesama muslim ada 6. 6 inilah
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita usahakan. Karena tadi goreng lawan cogok nampak. Kalau dulu kabarnya aku boleh Bapak Ibu. Jadi kewajiban kita sesama muslim, hak kita sesama muslim ada 6. 1. Iza laqituhu fasallimu alaihi. Apabila ketemu, apabila berjumpa, maka ucapkanlah salam. Fasallimu alaihi. Pak Haji, Assalamualaikum. Tu. Ambo tak minta dah, beliau langsung pergi. Gitu. Makanya mengucapkan salam status hukumnya adalah sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Fasallimu alaihi. Jadi siapa yang dahulu membaca salam itu yang terbaik di saat itu. Ada hadis yang menjelaskan kata Rasul, ma min muslimaini, tiadalah dua orang muslim yang berjumpa, yang ketemu. Bersebutnya kemudian falyatasafahani, kemudian dia bermusafahah, saling mengucapkan salam atau saling bersalaman. Kemudian yang bersalaman itu maksudnya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Karena di situ mamin muslimaini, bukan muslim muslimat, gitu. Tapi muslimaini, dua orang muslim. Jadi ketemu laki-laki sama laki-laki, kemudian dia bersalaman, maka illa, kecuali kata Rasul, ghufirallahu, Allah ampunkan dosanya sebelum dia berpisah. Abaralah mau nyawa mota seminit 2 menit, kadang-kadang ada sampai 30 menit we. Apalagi kalau tak berduduk anjut tetan luar. Tuh diampuni dosa saat itu sampai dia berpisah. Itu hebatnya kalau mota pakai tetan luar tu. Tapi bersalam dulu sebelumnya. Enggak pakai halo do. Halo, Pak Haji. Bukan itu. Tapi Assalamualaikum ketua. Gitu caranya. Assalamualaikum sobat. Assalamualaikum. Jadi menjawab salam itu hukumnya wajib. Mengucapkannya sunnah. Jadi maka menjawab itu adalah kewajiban. Mengucapkan sunnah, itulah hak namanya, hak kewajiban. Jadi hak seorang muslim itu kalau dia mengucapkan salam sama kita, maka fasallimu alaihi, jawab salamnya itu. Menjawab itu hukumnya wajib. Biar tak masuk kalau teknologi gini, kalau canggih kok melalui handphone. Assalamualaikum ketua. Waalaikumsalam. Jawabannya wa'alaikumus, bukan wa'alaikum. Wa'alaikumussalam. Kalau dilanjutkan itu mimnya tetap diharokatkan, dihidupkan. Jadi Assalamualaikum, wa'alaikumussalam. Gitu. Atau melalui WA. Kadang-kadang kan ada melalui WA itu. Pak ketua awak gitu kan mengirim informasi di WA gitu kan. Kalau beliau pakai salam, jawab salam itu. Baru beko carito sesudah itu. Gitu. Insyaallah Pak Lurah, insyaallah Pak Lurah. Itu jawabannya. Tapi kalau salam awalnya, jawab salam itu dulu. Menjawab itu hukumnya wajib. Itu perlu tuh. Hal-hal sepele itu. Tapi itu yang membuat kita salah. Kadang-kadang kan terabaikan. Terabaikan sama kita. Kadang ada salam itu yang diketik, kadang-kadang ada yang dikirim saja. Kan ada salam-salam yang lah jadi itu gini tuh. Gitu. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Mantap. Jadi begini bapak-bapak ibu-ibu, terutama kepada bapak-bapak ibu-ibu yang para pejabat. Para pejabat, cukuplah salam di dalam Islam itu saja. Andaikan awak mungkin sebagai pimpinan sidang atau dalam rapat di kantor, di mana tempat kerja kita, ndak usah pakai salam-salam orang agama lain tuh. Adalah salam. Ndak perlu. Dan itu hukumnya haram. Ndak, ada yang BBE dah. BA dah sebut dah gitu kan. Ndak boleh.
dalam Islam tu tuntas sudah. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Selamatnya apa? Wa rahmatullah, dengan rahmat Allah. Rahmat Allah yang mana? Wa barokah, yang diberkahi. Itu dalam Al-Fatihah itu luar biasa itu. Ada yang dikasih oleh Allah nikmat tetapi tidak barokah. Ada yang dikasih nikmat oleh Allah tetapi dia dolin. Itu yang awak selalu tujuh balik kali sehari semalam. Awak baca ghairil maghdu, ghairil maghdu, ghairil maghdu. Kan itu baca tadi. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan-jalan orang yang ghadab, yang dibencihi. Dolin, orang yang sesek, sasek, gitu. Kok dia lo minum kok mah? Jalur-lurui dah lurui, mengecek-ngecek lurui. Aman tu, aman tu. Awak kalau ndak ada ya tetandu teh putih dia barang lah. Ya. Jangan sibuk nak lebok. Jangan sampai ndak tu sih ya, katakan. Baik Ibu. Jadi salam dalam Islam tu lengkap sudah. Jangan ndak perlu tambahnya yang lain. Kalau Islam, itu kuncinya. Kecuali kalau beragama lain, itu lain beda. Bapak Ibu, dalam Islam, salam itu adalah tauhid. Tauhid itu, tidak bisa dimain-mainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nama Allah dalamnya itu. Warahmatullah. Itu hebatnya. Jadi, siapa yang mengucapkan salam yang ketemu itu yang terbaik. Menjawab itu hukumnya wajib. Berarti kan sama-sama mendapat pahala keduanya. Siapa yang bertemu, berjumpa, kemudian dia bermusafahah, saling bersalaman tangannya, atau dia mengucapkan salam, maka illa ghufira lahu, kecuali Allah ampunkan kesalahan dan dosanya sampai dia berpisah. Masya Allah, luar biasa. Kan mudah itu. Dosa diampuni di Allah, tapi non utang tetap dibayar. Mana tahu kan? Jadi itu satu. Kalau bertanya boleh Bapak Ibu. Jadi salam tidak boleh dimain-mainkan dan tidak perlu ditambah dengan yang lain. Beda kalau agama lain, good morning, gitu kan? Pagi selamanya, siang beko, sore beko, malam beko, bertumbuh kecelakaan, belantar di situ. Tetapi tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak baingguh jawabannya, tidak wasibak besisiru. Total. Bahkan dalam tidur pun kita sudah mendapat keselamatan. Kenapa? Barakat doa salam yang tadi itu. Itu luar biasanya. Kemudian adab salam tuh kalau adabnya, kalau yang berjalan dengan yang pakai kendaraan kepada yang berjalan. Itu adabnya. Kalau yang kecil kepada yang tua, yang kecil kepada yang tua. Itu adabnya seperti itu. Tetapi yang jelas di sana, siapa yang dulu mengucapkan itu yang terbaik. Kalau ingin menjadi yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul. Jadi, idza laqitu, apabila bertemu, berjumpa, fasallimu alaihi, dia mengucapkan salam, maka wajib menjawab salam itu. Satu. Yang kedua, wa iza da'aka fa'ajibhu. Apabila kita diundang, fa'ajibhu, wajib datang. Kalau kita faham itu, ambo yakin gua, anggota kongsi gua pasti datang sedua gua. Baru orang awak dalam absen tuh, dalam interdata tuh. 50, 80, 90, pasti tiba tuh. Jadi caranya, kenapa? Fa'ajibhu. Bahasa di situ wajib. Kalau wajib itu apabila dilakukan berpahala, kalau ditinggal ya berdosa. Kalau datang awak kamari pahala, ndak datang ya dosa. Makanya jawabnya insyaallah pelurah. Insyaallah Pak, insyaallah Pak. Gitu. Insyaallah itu hampir 100%, 99, sekian lah gitu kan. Barik kayu. Jangan barik kaindak. Insyaallah Pak, tapi dua saja kadai. Enggak mau tu dah. Insyaallah Pak, nyomain main handphone situ tu nak mau tu dah. Jadi, kalau melihat kepada hadis itu, apabila diundang, maka hukumnya wajib datang. Undangan itu macam-macam. Biar undangan barale
Dia undangan kegiatan, dia undangan di masjid, dia undangan apa. Apalagi kalau undangan itu pakai sore. Nah, coba bayangan tuh. Diketik, butuh waktu, di print, tinta, waktu, tenaga, difotokopi ke 100 lembar lo. Bara biayanya tuh. Bara tuh. Sementara awak anggap remeh saja itunya. Makanya dosa. Nah, kalau kini kan lah ada WA gitu kan, nah, udah melalui WA saja. Kalau yang jauh mungkin di telepon, kalau tidak ada WA gitu kan. Nah, kalau dulu kan main sore, di jalan, diturui segala macamnya. Ah, mode itu lah datang kadang-kadang kawan ke rumah bagai ndak je tibo do. Ah, bara tu dosanya kita itu. Nah, kalau melihat kepada hadis ini, wa iza da'aka, apabila datang undangan kepadamu, maka fa'ajibhu. Fa'ajibhu, fa itu adalah perintah. Ya, maka wajib datang. Nah, jadi mari kita sama-sama agar memberikan yang terbaik untuk diri kita dan juga kemaslahatan kita dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk beralih, undangan beralih, kalau diundang awak tiba. Jangan karena beko anak awak cucu bercakap malih baik itunya. Batu sianu cucu cakap tong je cucunya. Gara-gara cucu dapat beralih tu. Ha, itu kan terlalu itu. Berang rumah irama ko, terlalu gitu kan. Enggak boleh. Ha, ya kalau payah awak beralih beko, ambillah makanan yang sesuai dan habis bagi kita. Kadang sedih awak Bapak Ibu. Kita lihat tu dia ambil banyak tetapi saketik yang dimakan, mubazir. Innal mubadiri kana ikhwan. Orang yang suka berbuat mubazir itu kawannya, ikhwan, syaitan. Kalau tidak ke syaitan, kawannya. Maka tidak boleh mubazir tu. Kalau tidak jangan diambil. Ambil saya air putih sekali, pulang lagi. Ikut dia ambil banyak-banyak. Dia ambil ikan, dia ambil sambal, dia ambil toco ikut semacamnya kan. Walah, beku talatak saja oleh. Awak datang berlima lo dan keluarga, bayar mulai 1,000 lo nya. Contoh itu. Awak kan dah tahu isi amplop tu kan. Tidak boleh, zalim kita itu. Orang beralih itu nyolah lah siap bagaimana seefisien mungkin. Akhirnya awak mau ambil, awak buat mubazir. Tidak boleh seperti itu tuh. Dosa. Makanya kami diajarkan de orang gaib dulu, kalau makan barimah tu cie dalam piring ambil tu. Batu 6 bulan menunggu. Kalau kini berat tu 3 bulan berat gitu. 3 bulan ya. Dulu kan lama. Pupuk apa tak ada pupuk kandang tu dulunya gitu kan. Di kampung-kampung tu. Apa itu? Asal barimah awas. Mau itu makan awak. Cari anak-anak kini. Jadi itu penting bagi kita. Jadi apabila kita diundang, maka wajib kita datang. Kalau tidak datang, awak berarti awak berdosa. Kalau tidak agih alasan yang sangat penting sekali. Alasan itu bukan lagi alasan, tapi memang betul-betul alasan. Mungkin suami kita sedang sakit, merawat suami, atau istri sedang sakit, atau keluar mendadak dan segala macamnya. Jadi kalau rami-rami awak datang ke sini kan bagus. Gitu. Kedatangan awak itu kan membawa keberkahan. Karena satu langkah yang awak langkahkan datang kemari itu dibalas oleh Allah dengan min amalis sanah, setahun pahala. Jadi salangkah awak melangkah Bapak Ibu datang kemari ku dibalih di Allah setahun pahala qiyamuhu wa siyamuhu, pahala puasa setahun, pahala qiyamul lail, salat sunnah malam setahun. Bu, ledo le bu. Lala lo. Bakuan yang dah. Le pernah ibu puasa setahun tak berhenti dah. Salat malam le pernah setahun tak berhenti dah. Tak benar kan? Sama tidak ada. Kalau ingin dapat pahalanya, hadiri majlis ilmu, wirid, takziah, kajian-kajian keagamaan. Kedua. Yang ketiga, wa iza istansahaka fa ansahah. Apabila dia minta nasihat kepadamu, nasihati dia. Itu namanya, makanya adinun nasihah. Agama itu adalah nasihat.
Jadi saling nasihat menasehati. Dalam Al-Quran kan ada ibu ya, gitu. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Jadi menasehati dengan yang benar. Sabar awak di situ. Gitu. Jangan sampai putus asa. Jadi kalau ada teman-teman minta nasihat, minta arahan, minta bimbingan sama kita, nasihati dia sesuai kemampuan awak. Mungkin dia minta pandangan, ini kawa bini, kan? Ini bertanya kawa. Lagi nasihat-nasihat. Mulai awak sebagai tokoh masyarakat, sebagai nenek mama, sebagai kepala adat dan lain-lainnya. Kita nasihati dia, karena mereka itu berharap bagaimana juga menginginkan kehidupan yang baik. Kemudian lalu Pak, lalu berhenti lah Pak. Soalnya yang mau sampaikan hadis Nabi Pak. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau Bapak Ibu lihat, ingin melihatnya, silakan buka kitab Bulughul Maram. Ya, setebako lah kitabnya lebih kurang. Jangan tambah benar doh. Tebako lah. Hadis yang ke 1480-an. Silakan lihat di sana itu tentang babun adab, bab adab. Kalau ingin melihat referensinya, supaya ndak melanglang buana kemana-mana. Jadi apabila dia minta nasihat, nasihati dia, karena nasihat itu penting. Agama ini kan nasihat. Kemudian yang keempat, wa iza atosa fabihamdillah. Apabila teman kita itu bersin, adsen. Kemudian fabihamdillah, dia membaca alhamdulillah rabbil alamin, maka kata Rasul fasammithu, maka jawab ucapannya tadi dengan yarhamukallah. Gitu. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu, kalau bersin itu maka diucapkan alhamdulillah. Paham kok gitu? Satu kali bersin 100.000 kuman-kuman yang keluar dari tubuh kita berterbangan. Kecepatan terbangnya itu lebih kurang 160 per kilometer per jam. Luar biasa. Coba bayangkan tuan, adsen itu sekali bersin tuh 100.000 kuman yang berterbangan. Makanya kalau bersin jangan kakawan dia doan. Tua. Kemudian termasuk kalau bersin tu bersyukur awak. Batu penyakit nang keluar. Kondak kadang-kadang bersin acinta sebenarnya. Kamu apa iya? Kadang baca rui bagai. Kadang ndak tantu sudah ke disabui dah. Itu perlu. Batu penyakit nang dikaluan dari Allah dari tubuh awak, ndak ada bersyukur si Allah ya dah. Itulah caranya. Makanya apabila bersin, maka kita ucapkan alhamdulillah. Kalau tadanga kawan membaca alhamdulillah dia bersin, itu wajib hukumnya menjawab yarhamukallah. Alhamdulillah wala tawartina, segala puji bagi Allah. Jadi bersyukur kepada Allah, kita puji Allah. Kenapa? Tubuh awak lah keluar penyakit 100.000. Kalau 2 kali bersinnya kalian salah. Ada kok 6 kali. Jarang orang yang bersin sekalinya. Kalau ini dah 3, 5, enggak ada tiap sebantah sebagai. Enggak ada lah, tapi kantui bagi dibersin tu bagi. Iyo balik apalagi perpak tu nyala lapang tu mah. Dia teh bersin di bawah bersin lo. Aduh je tu. Kadang sarah solat bagi. Beliau memang lauzur lo, la umur lo. Kemari bedo kok kagala entah lo, enggak kagala entah lo lah. Gitu. Dia teh bersin di bawah bersin lo. Sedang solat. Itulah kira-kira. Maka bersyukur. Kalau ada tadangan dia kita ucapkan yarhamukallah. Pojoknya tu. Semoga Allah merahmatimu. Akan hebat tu. Nyepuji Allah awak doanya. Batu penyakit keluar. Dibalik lah tu. Yahdikumullah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Masya Allah. Hebat luar biasa dalam Islam itu. Saling mendoakan. Itulah tadi makanya awalnya salam tadi itu. Apabila bertemu, baca salam, doakan, jawab salamnya.
Bapak Ibu hadirin, kemudian yang kelima, wa iza maridda, apabila dia sakit, fa'udhu, jenguk dia, bezuk dia. Biar pokok di rumah sakit ataupun di rumah, biasa awak sama-sama ke masjid je beliau, tahu-tahu lah 3 hari tak nampak dah, udah spontan aja turun ke rumah. Atau mungkin di rumah sakit, langsung jenguk ke rumah sakit gitu kan. Doakan, syafaqillah kalau perempuan, kalau laki-laki syafaqallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Allah yusfiq, Allah Maha penyembuh. Gitu. Jadi kalau laki-laki syafaqallah, kalau perempuan yang sakit itu syafaqillah, semoga Allah menyembuhkan ibu, bapak gitu kan. Jadi doakan, walaupun sakit beliau itu berat, bahagiakan beliau, karena awak sedang sakit itu dijenguk itu dicalik itu kan sanang awak tu gitu kan, kawan awak lai tiba mencalik gitu kan. Tapi kalau parah sakit beliau tu jangan luruh ibadah awak, kena lama pak aku dah. Jangan, doakan saja, lama ndak lama tu ndak urusan awak tu doh gitu kan. Lai 5 minit sesudah itu terserahlah gitu kan, tapi yang penting kita doakan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang terakhir yang keenam, wa iza mata fa'atsba'ahu. Ini apabila beliau wafat, beliau meninggal, fa'atsba'ahu, ittiba, iringi. Itu iringi itu maksudnya berarti mantan jenazah ke makam itu wajib kalau berdasarkan hadis iko. Makanya balasan bagi Allah sangat luar biasa. 1 kirot, 2 bukit Uhud, besar pahalanya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada saudara-saudara awak yang meninggal, kita memang ada waktu dan kesempatan, tidak ada kita kemana-mana, tidak ada kegiatan yang penting, ikutlah, antarkan ke makam, ikutkan selenggarakan, disolatkan, ikutkan, kemudian kita cabik kapan, beramai-ramai dan segala macamnya. Karena itu adalah kewajiban kita. Kalau merujuk kepada sini, hakul muslim alal muslim, kewajiban sesama muslim. Kalau suatu itu kewajiban, maka itu adalah sangat penting sekali. Maka ada istilahnya kabah bayi, ba imbauan, berita ndak baik, berita buruk, ba ambauan. Ini ndak perlu disambah lewat dulu doh. Pakai tali piring lo, Pak, saya dulu meninggal gitu kan. Ndak usah. Mau ndak mau kita sudah tahu bahwa kalau ada berita duka kita datang. Ucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik Bapak Ibu, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada 6 tadi. Ada yang tanya, silakan. Sudah jam 12 kurang. Ya. Ini goreng ke maju dulu tuh. Kalau tidak kita tutup. Jadi ada 6 tadi yang sama-sama harus kita ketahui. Apabila bertemu, berjumpa, ucapkan salam. Apabila diundang, kita wajib datang. Apabila beliau itu minta nasihat, kasih nasihat. Apabila beliau itu bersin, baca alhamdulillah, kita baca yarhamukallah. Apabila beliau itu sakit, bezu. Lihat, apabila beliau itu meninggal, maka dijenguk, diselenggarakan fa'atbuhu, diiringi jenazah beliau, diselenggarakan dengan cara baik. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan pesan-pesan Rasul ini menjadi nilai-nilai kebaikan bagi kita dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan kegiatan kongsi kita. Mudah-mudahan kita lebih ramai dan lebih banyak lagi yang untuk datang melaksanakan kegiatan kita ini. Demikian saja. Alhamdulillah. Ila liqa, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.